Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong teman-teman, video ini jangan di skip, tonton terus sampai selesai karena manfaatnya luar biasa. Saya akan ketemu sama dokter hewan Imam Ali ya. Kita akan bincang-bincang menanyakan penyakit-penyakit yang tidak disadari oleh peternak dan diremehkan, tapi akibatnya bisa membuat peternakan bangkrut dan domba-domba kita tidak bisa berkembang atau bahkan mati. Seperti apa penyakit-penyakit itu, kita akan minta informasi pada ahlinya. Tonton terus, mulai awal sampai akhir, jangan di skip. Assalamualaikum Dokter Imam Ali. Ya, waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, Dok, yang sering kali menjadi problem peternak, baik peternak petani-petani kecil itu maupun peternak modern intensif seperti yang di tempat kita ini, itu kira-kira apa ya kendala dan bisa membuat peternakan itu gagal? Ya, salah satu kendala yang sering terjadi di peternakan besar maupun yang kecil itu, kalau dari segi kesehatan itu bisa dari serangan parasit ya. Jadi parasit itu ada dua. Yang pertama adalah ektoparasit dan juga endoparasit untuk yang kedua. Istilah infeksi biasa dipakai untuk kasus yang disebut endoparasit. Sementara kalau investasi itu karena oleh ektoparasit atau parasit luar. Nah, untuk yang sering terjadi di bagian kasus gangguan kesehatan ini adalah parasit luar ya, sering terjadi. Dua-duanya juga sering terjadi, cuma yang paling nampak dan terlihat itu parasit luar. Karena kita bisa mengamati langsung, misal bulunya rontok, ada kemerahan, ternyata di bagian kulitnya ditemukan banyak sekali caplak, terus kutu-kutu rambut yang menyebabkan gangguan kesehatan di kulit, sehingga domba menunjukkan respon alergi dan nafsu makannya berkurang. Terganggu ya Dok ya? Terganggu. Termasuk kudis itu ya? Iya. Itu parasit ya? Kudis, ya. Yang seringkali dialami oleh ternak-ternak, terutama di peternakan yang tradisional gitu, ya kudis itu ya? Ya, skabies. Skabies. Itu penyebabnya apa? Itu penyebabnya Sarcoptes cabeyi. Jadi ektoparasit itu membuat luka dan juga masuk ke dalam rongga kulit. Jadi membentuk rongga, membentuk terowongan. Nah, itu yang menyebabkan respon gatal yang terus-menerus. Sementara kulit-kulit yang mengeras di daerah terowongan mereka, kan ada yang kita pegang itu terasa agak keras ya. Oh, keras ya kalau ya? Itu tuh khas sekali pada skabies. Nah, itu adalah kulit-kulit mati yang sudah menjadi jalurnya perlewatannya di situ. Dan sudah rusak gitu ya? Sudah rusak. Itu menular Dok ya? Itu menular, ke manusia juga bisa. Itu awalnya karena kandang yang terlalu lembab, terus dekat dengan kayu-kayu yang melapuk itu biasanya. Oh, kayu-kayu kandang yang lapuk atau sisa-sisa pakan itu, ranting-ranting itu? Iya, bisa. Itu harus dibersihkan ya? Iya. Nah, terus penanganannya Dok? Nah, kalau khusus skabies dulu. Skabies dulu. Ya. Oke. Kalau untuk skabies ini yang gudik itu loh ya, cara Jawa ya. Iya. Apa ya? Gudiken. Iya, gudiken lah ya. Nah, cara Jawa. Itu dibersihkan dulu, nggak boleh dimandikan. Oh, nggak boleh dimandikan ya? Dimandikan makin merantak, makin menular, makin nyebar ke bagian tubuh yang lain. Jadi nggak boleh dimandikan. Jadi kalau misal ada bagian rambut-rambut atau bulunya itu ada kayak bekas kudisnya, itu dibersihkan, dipotongin rambutnya. Kalau dicukur rambutnya ya, nanti bisa dilakukan pemberian obat antiparasit, injeksi, disuntik. Nanti bisa dipanggilkan mantri terdekat untuk melakukan itu. Ya, suntikan itu. Nah, namanya apa obatnya? Yang umum lah. Biasa sih. Boleh disebut nggak apa-apa. Ya, kandungannya si ivermectin ya. Nanti untuk mereknya kan banyak. Banyak ya. Itu belinya di apotek menungso, apotek wedhus. Apotek hewan. Ya di obat-obatan hewan ya. Peternakan itu ya. Ada ya. Ada. Itu kalau diinjek. Paling mudah untuk dilakukan oleh peternak awam apa? Pakai salep.
Tapi salep juga agak mahal ya. Mm-mm. Salep ya, salep manusia yang buat skabies itu bisa. Boleh ya? Boleh. Oh, gitu. Diolesin tipis aja. Itu berapa lama pengobatannya sampai Tergantung sembuh? luasnya. Kalau luas sarang skabiesnya itu luas ya agak lama. Agak lama, harus telaten ya. Iya, dan nggak boleh dicuci, Nggak boleh kena air ya. nggak boleh kena air, merantak nanti. Mantra. Paling gampang ya dipanggilkan mantri itu tadi Ya, atau dokter ya. Iya. Kan di desa-desa sudah banyak dokter-dokter yang hanya kalau nyuntik sendiri itu risikonya kebanyakan. Nanti bisa kejang atau keracunan atau bisa keracunan, bisa mati ya. bisa. Karena obat parasit itu kan memang tinggi ya. Maksudnya risikonya juga besar lah kalau kebanyakan dosis. Itu kudik. Kudik. Ya, terus kalau yang kayak tungu, tumo, apa macam-macam kan ada juga ya? Tungau. Ya tungau ya. Ya itu tadi dia tungau. Tungau itu juga yang menyebabkan kudis tadi itu, bukan? Ya. Nah, gitu. Itu pembasmiannya gimana? Kalau tumo, kutu? Kalau yang apa? Yang terlihat tuh ya, cukup dibersihkan, pemotongan bulu rutin. Itu biasanya banyak parasit eksternal itu karena rambutnya terlalu tebal. Oh gitu. Iya. Berarti sering dipotong gitu ya? Iya, 3 bulan sekali 3 bulan sekali dipotong. Itu untuk pencegahannya. Nah, kalau sudah terkena, misalnya kita beli dari luar, kemudian sudah ada tumo-tumonya, kutu-kutunya, itu obatnya apa? Ya, dipotong dulu. Terus dia kasih obat apa? Sampo? Habis itu bisa pakai yang dimandikan itu loh. Boleh dimandikan. Ini beda dengan kudik tadi ya? Beda. Ya kasusnya ya? Beda. Ini kutu ini ya? yang nempel-nempel di rambut, bukan yang masuk ke dalam kulit ya. Itu ada namanya obatnya itu yang dibuat dipping atau buat pencelupan. Itu buat sampo lah ya? Atau dicelupkan dombanya? Dicelupkan aja. Dicelupkan gibak gitu? Gibak. Oh, gitu. Biasanya kalau peternakan yang modern ada tempatnya itu sendiri. Sebelum masuk ke dalam tempat isolasi itu ada bak dipping atau kolam yang dari mobil sebelum masuk ke kandang itu masuk ke kolam. Kolam dulu otomatis ya, lewat. Iya. Tapi kalau untuk peternak-peternak sing menengah ke bawah seperti kita ini ya dibuatkan bak gitu aja gede ya. Iya. Itu berapa lama pengobatannya? Ya cuman sekali mandi aja. Sudah mati. Nah, itu yang eksternal ya, parasit eksternal. Masih ada lagi. Ada lagi yang eksternal apa itu? Ya, orang nyebutnya itu ini miasis itu loh. Miasis. Iya. Sing ada apa? Set-setnya itu apa? Belatung. Iya, ada set-setnya itu. Kalau di domba itu biasanya kalau anak-anak itu ya, anak-anak waktu diare itu dekat dengan anus sama vagina biasanya. Kalau yang indukan dewasa biasanya di testis, kalau nggak gitu di sekitar mulut. Itu awalnya itu dia kena iritasi. Setelah iritasi ada perlukaan, nah lalat datang. Lalat tuh macam-macam. Yang hijau-hijau itu. Nah, apa? Trisomia namanya. Bisa Baziana, bisa Megajekawa. Nah, berarti gini dok. Domba yang terluka terus didatangi lalat hijau itu tadi. Lalat hijaunya itu bertelur di situ gitu. Ada tipe lalat yang bertelur, ada tipe lalat yang nggak bertelur. Jadi kayak lalat yang besar yang bukan hijau itu bisa nyebabin miasis juga. Lalat tapi dia tidak bertelur, tapi dia langsung beranak di situ. Beranak di situ, langsung mana di situ? Langsung keluar belatungnya. Oh gitu. Lah itu kalau dibiarkan efeknya apa? Kalau dibiarkan dia akan terjadi infeksi. Setelah lukanya itu ditumbala belatung, nanti baunya juga nggak enak, berarti ada aktivitas bakteri, ada peradangan lokal, nanti peradangannya akan nyebar. Nah, nanti kalau racun bakterinya juga sebagai ikutannya, nanti dia mengalami peradangan yang sistemis atau peradangan yang meluas. Takutnya nanti septikemia. Nah, nanti apa itu? Septikemia itu masuknya racun dari bakteri maupun bakteri yang masuk ke pembuluh darah. Oh, masuk ya? Iya, itu tuh bisa menyebabkan peradangan yang hebat di mana-mana. Oh, bisa kematian? Bisa, ujung-ujungnya kematian. Gitu kalau nggak diobati. Itu bisa dilihat nggak dok belatungnya itu? Bisa. Dengan kasat mata? Bisa. Segede apa? Tergantung umurnya ya, tergantung ukuran larva, berapa minggunya, itunya. Jadi ada yang seukuran nasi, ada yang lebih kecil lagi. Iya gitu, seberas gitu ya?
Ya, kurang lebih segituan. Itu kalau menyerang ekor itu bisa buntung, bisa? Bisa buntung. Makanya harus cepat. Oh gitu. Kalau udah ketahuan. Nah, apalagi kalau sampai nyerang organ penting ya, kalau bagian bawah itu misal di daerah sekitar pantat, ternyata dia udah dalam banget nih, sampai nyerang kantong pipis. Itu bisa bocor, bahaya, dehidrasi dia kalau kantong pipisnya kena. Oh gitu. Selama kantong pipisnya aman, walaupun terlihat dalam, ya insya Allah bisa sembuh. Oh gitu, itu bahaya ya. Bisa nutup lagi. Lah, untuk mencegah agar tidak terjadi kasus seperti ini, meiosis ini, sering dilihat, sering dikontrol, terutama di anakan diare. Terus indukan yang baru melahirkan sampai nifasnya 21 hari kan dia ngeluarin darah. Iya. Itu mengundang lalat untuk dirubung lalat ya. Iya. Jadi kalau untuk indukan baiknya dipotong aja bulunya. Yang indukan yang memang rambutnya tebal-tebal dipotong biar bersih. Potong bagian belakang lah khususnya. Biar kelihatan ya. Kelihatan. Kalau nggak kelihatan nanti tiba-tiba bau aneh nggak tahu di mana. Bersarang di dalamnya itu. Udah bersarang. Itu meiosis. Terus kalau di daerah muka itu karena kandang yang tajam, bahan kayu yang tajam. Tajam, terluka. Terluka karena dia digesekkan ke kandang-kandang kayunya. Kandang kayu ada pakunya misalkan gitu ya. Bisa. Atau yang di pinggir-pinggirnya itu tajam itu nggak boleh ya. Bisa juga karena rumputnya tajam juga. Oh gitu. Pokoknya yang memicu luka lah. Iya. Ya, namanya awalnya bereng di sini. Orangnya nyebutnya bereng. Apakah tidak ada obat untuk luka, kemudian agar lalatnya tidak datang? Ada, ya semprotan itu. Itu ya, ada semprotan ya. Iya. Untuk luka. Mereknya Busanek gitu. Ada, ya Busanek lah, nggak apa-apa kita. Itu untuk mengusir aja. Tapi kalau untuk membunuh lalat itu harus diambilin satu-satu itu kalau udah kena. Oh gitu? Iya, karena kalau nggak diambilin satu-satu, ya nanti dia tetap ngerong, percuma ngobatinnya. Itu diambil satu-satu sampai bersih? Sampai bersih. Setelah itu dikasih obat apa dong? Lukanya itu? Bisa kasih, sebelum diambilin sampai bersih itu biar larvanya mati, itu bisa kasih, itu tadi ivermectin, ditetesin aja. Ditetesin aja, ivermectin ya? Bisa. Diteteskan dulu. Orang-orang kadang pakai bensin, itu kurang oke kalau bensin. Malah jaringannya mati. Kadang pakai bensin atau pakai uli atau macam-macam di luar anjuran itu di luar anjuran tuh bener cepat keluar mati gitu. Cuman jaringan sekitar lukanya itu susah buat tumbuh lagi. Gitu. Jadi nanti jatuhnya dia cuman kering bagian luar, bagian dalamnya masih bengkak, masih sakit. Tetap jeglong gini, nggak bisa kembali berkulit, tumbuh kulit ini susah, nggak bisa tumbuh bulu lagi gitu. Nah, selain tadi meiosis, ya, apalagi yang parasit eksternal yang di luar? Parasit eksternal sudah. Itu, ini kutu busuk itu loh, tinggi. Iya, kutu busuk tinggi. Cimex itu, nah itu juga. Kalau kita ngelihatnya itu nggak ada kalau siang hari. Dia keluarnya pas malam hari. Itu sudah bersarang di dalam? Di kayu, di luar. Oh, di luar? Di luar. Dia nyari mangsanya pas malam. Malam, dari malam dia datang ke tubuh-tubuh domba yang... Lah untuk mengatasinya itu? Ya dicek palung pakannya, terus apakah ada binatang luar yang masuk, itu yang membawa sebelumnya itu juga harus... diperhatikan ya. Biar nggak ada hewan luar yang masuk. Itu kadang, misal ayam gitu masuk. Atau anjing, kucing. Binatang pembawa bakteri atau penyakit, kutu tadi itu ya? Kutu bukan bakteri. Bukan bakteri, kutu ya. Kutu-kutuan ya. Ya selain itu apa lagi? Terus pinjal. Ya, pinjal. Tikus ini kan dekat sawah ya. Atau orang nyebutnya kutu loncat, itu menghisap darah. Itu juga menyebarkan cacing ya. Oh gitu. Iya, bisa aja domba kena karena memang lingkungan persawahan kan dekat dengan itu yang membawa apa itu? Tikus. Jadi tikusnya itu makan sisa pakan. Ya, tapi tikusnya itu kan dari luar, nggak tahu dapat dari tinggal dari mana. Tinggalnya
sedang makan di permukaan tubuhnya. Terus kemudian dia lewat sini, pindah, terus mati. Nah, pinjalnya cari yang baru, yang paling dekat kan paling banyak kan domba itu bisa. Bisa nyebabin munculnya cacing. Jadi pinjal itu bisa menularkan cacing. Ada cacing, bibit cacing di dalam. Itu nanti bisa masuk ke dalam tubuh. Bisa. Oh gitu. Pencegahannya gimana itu kalau pinjal? Ya nggak bisa sih, susah ya kalau pinjal. Emang membasmi tikusnya dulu. Kalau memang dia dibawa oleh tikus. Oh, gitu. Macam-macam pinjal kan banyak. Ada pinjal dari anjing, pinjal dari kucing, pinjal dari tikus. Mirip-mirip, cuman ada bedanya. Ada lagi eksternal. Itu sejauh ini itu ya. Yang internal sekarang? Nah, yang bagian internal ya kita tahu paling umum cacing lah. Cacingan gitu ya, ada banyak. Terus yang kedua itu ya karena protozoa. Itu penyebabnya apa cacingan itu? Cacingan tadi ditularkan lewat pinjal. Pinjal tadi ya. Kedua, hewan yang terinfeksi oleh cacing, telur cacingnya keluar lewat kotoran tapi masuk ke tempat minum, terus diminum yang lain. Kotorannya apa itu? Oh, kotorannya domba. Domba sendiri. Ya. Oh gitu. Atau nggak gitu kotoran tikus yang dari luar itu juga bisa. Tikus yang punya cacingan gitu ya? Ya, terus kalau pada umumnya kan kalau di sawah kan banyak yang ngarit tuh ya, atau nanam rumput. Dimana di sawah kan banyak yang pakai pupuk organik dari kandang. Nggak tahu kandangnya tadi itu ternaknya udah diberikan obat cacing apa tidak. Kan telur cacing bertahannya lama. Nah, masih bertahan di situ ya? Masih mungkin bertahan. Baru nebar kemarin, telur cacingnya belum sempat menetas, nempel ke rumputnya, diret. Kalau nggak gitu ada orang BAB, mohon maaf ya, air besar di sungai. Situ. Nah, terus ternyata airnya tersebut cacingan, kita kan nggak tahu. Nanti kan dia nempel tuh telur-telurnya di sekitaran perairan dan rumputan yang dekat air. Nah, diarit lah, diambil aritnya dikasih makan ke ternak juga bisa perjalanan penyakit cacingan tadi. Makanya proses pemberian obat cacing itu harus dilakukan secara rutin supaya pakan yang kita berikan tuh optimal dalam proses pembentukan dagingnya. Jadi itu wajib diberi obat cacing ya, Dok? Wajib. Untuk pencegahan? Pencegahan dan pengobatan. Pengobatan. Nah, kalau pencegahan terhadap materinya, seperti rumputnya gitu, pas kita ngarit itu gimana caranya agar cacing-cacing yang di sana itu bisa nggak aktif gitu? Oh, tidak bisa. Karena telur cacing itu nggak bisa dibasmi. Katanya ada yang dilayukan dulu gitu. Oh, kalau dilayukan kan untuk mengurangi gasnya. Oh, cacingnya tetap ada di situ? Tetap. Telurnya. Kalau cacingnya pasti kelihatan. Gitu. Kan kelihatan kalau cacingnya. Telurnya itu nanti ikut dimakan, nanti menetas ya? Iya, di dalam. Oh, berarti kesimpulan saya itu setiap domba, baik yang diumbar ataupun secara intensif seperti ini, juga rawan kena cacing? Rawan. Oh gitu ya. Harusnya obat cacing itu? Obat cacing dilakukan rutin. Berkala? Berkala itu berapa bulan sekali? Bisa 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Itu harus ya? Iya. Nggak pengaruh terhadap kesehatan kalau dikasih obat cacing terus-menerus? Iya kan nggak setiap hari. Oh gitu, boleh ya? Boleh. Baiknya diberikan jamu dulu selama seminggu. Jamu apa, Mas? Jamu kunyit. Oh gitu? Iya. Biar hatinya kuat. Oh, biar hatinya tidak nelongso. Biar hatinya kuat, karena obat cacing kan golongannya keras. Oh gitu. Pasti nanti organ yang metabolisme utamanya kan hati. Oh, iya. Kalau terlalu keras nanti hatinya membesar. Tak kira ini biar tabah hatinya. Enggak. Gitu ya. Itu cari cara pembasmiannya seperti itu. Iya. Nah kalau sudah terlanjur kena cacing, ya, sama saja obatnya? Ya di treatment sama aja. Gitu. Nah, ciri-ciri cacingan yang berat itu kurus lah pastinya, rambutnya atau bulunya rontok. Begitu, kena cacing itu ya ciri-cirinya ya. Terus cenderung lebih banyak minum. Cenderung diamati itu lebih condong ke tempat yang basah, yang mau yang kayak mau minum gitu. Oh gitu, suka-suka ke situ ya? Iya. Dekat-dekat tempat lembab? Iya, terus kepalanya tuh lebih suka yang ke tempat air minum gitu. Oh iya gitu ya, gak tegak seperti yang sehat itu? Iya, terus apalagi fesesnya juga tidak selalu
Serintil, serintil. Iya, ada yang bagus tapi cacingan itu ada. Ada, enggak. Jadi nggak selalu basah, nggak Oh selalu gitu, nggak diare, selalu mencret nggak ya. selalu. Meskipun serintil tetap juga ditengarai ada juga yang kena. Bisa. Nah paling Ada enak aja. ya periksa mikroskop ya. Sok Oh gitu. gitu. Ya pokoknya disuntik aja, kata diobati. Pokoknya nggak Cacing. boleh tiap hari, bahaya ya. Oh, Seenggak-enggaknya gitu. 1 bulan atau 3 bulan sekali. Luar biasa. Nah, nanti- Cacing itu menular Mas ya. Ya kalau kemakan oleh kita, harus cuci tangan setelah Hmm. pegang hewan. Iya, iya. Untuk dombanya sendiri juga tertular. Iya kan? Gampang ya. Oh iya kan Ya, satu sapolo ya. Ya luar biasa. Iya. Ini. Ya Dokter Imam, kita sudah lama ini loh bincang-bincang tapi masih asik ya. Iya. Nanti disambung pada episode berikutnya, nggak tahu nanti bicara tentang apa. Yang jelas ini sangat menarik dan mungkin bermanfaat untuk teman-teman para peternak pemula maupun yang sudah berpengalaman tapi seringkali mengabaikan masalah kesehatan domba ini. Terima kasih Dokter Imam, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum. Salam.